Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 614 sampai chapter 616. KR kembali melaporkan situasi pada Zhang Yi. Para bajak laut sedang berusaha menembus shelter, dan kami tidak tahu bagaimana keadaan pasukan lainnya. Setelah mendapatkan pesan itu, Zhang Yi segera memerintahkan pilot helikopter menuju shelter. Masalahnya terjadi di persimpangan distrik Xishan dan distrik Lujiang. Pergi ke sana. Zhu Zheng telah mengatakan bahwa di medan perang, Zhang Yi adalah panglima tertinggi. Pilot segera mengikuti perintah dan terbang menuju persimpangan distrik Xishan dan distrik Lujiang. Roger, jawab pilot itu. Dengan cepat helikopter menuju shelter. Di depan shelter, para bajak laut yang masih bersemangat menyerang tempat perlindungan itu terkejut mendengar auman naga raksasa yang datang dari atas kepala mereka. Mereka mendongak dan melihat bahwa itu bukanlah seekor naga raksasa, melainkan sebuah helikopter bersenjata besar. Dari mana datangnya helikopter itu? Apa itu pasukan lain? Itu, ucap salah satu bajak laut. Dor! Suara yang memekakan telinga muncul di udara. Kepala mutan berbadan besar itu meledak seketika. Zhang Yi mengganti amunisinya dengan sangat tenang, lalu membidik orang kedua. Senapan runduk putih besar bergemuruh di tangannya, dan membunuh mutan tingkat rendah tidak jauh berbeda dari orang biasa. Akan tetapi, demi menghemat peluru, ia hanya membunuh mutan di antara para bajak laut. Baili Changqing Trurn memimpin serangan. Dia masih berada ratusan meter di atas udara. Dia berteriak, "Serang!" Lalu seluruh anggota lain melompat, mereka jatuh seperti bola meriam. Segera setelah mendarat, Yang Sinsin menunggangi Hua-Hua mulai diserang. Ini adalah kesempatan Yang Sinsin untuk menguji kemampuannya. Malaikat keinginan. Yang Sinsi mengaktifkan kemampuannya, dia menunjuk ke arah dua bajak laut, tiba-tiba mereka saling menerkam, mencekik leher masing-masing, dan kemudian mati bersama. Yang Sinsin tersenyum gembira dari atas helikopter. Zhang Yi melihat sekelilingnya, dan begitu dia menemukan ancaman, dia membantunya melenyapkannya sesegera mungkin. Hanya ada 5 mutan di antara lebih dari 100 bajak laut di sekitar shelter. Selama Sinsin baik-baik saja, mereka biasa dengan mudah menghadapi bajak laut lainnya. Pikir Zhang Yi sambil melihat ke bawah. Di sisi lain, Baili dan yang lainnya sudah mendarat di tengah-tengah para bajak laut. Mereka dihujani oleh peluru yang ditembakkan ke arah mereka. Sayangnya peluru biasa tidak mampu menggores mutan tingkat delta. Memperkuat, Baili Changqing mengaktifkan kemampuannya lalu berlari menerjang musuh. Hanya dengan satu gerakan dan tebasan, puluhan bajak laut di depannya terpotong menjadi 2 bagian seperti batang rami. Baili Changqing sendiri sedikit terkejut. Apa bajak laut selemah ini? Di saat Baili Changqing sedang terkejut, salah satu bajak laut mutan dengan kemampuan kamuflase, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. "Pergilah ke neraka!" teriaknya dengan penuh semangat. Dor! Ledakan memekakan telinga lainnya terdengar di medan perang. Baili Changqing menoleh dan menemukan bahwa kepala mutan yang menyerangnya telah menghilang. "Itu Zhang Yi," ucapnya sambil melihat sekitar. Dia melihat sekeliling, dan menyadari bahwa semua mutan bajak laut yang menunjukkan kekuatan super telah dibunuh satu persatu oleh Zhang Yi dari ketinggian. Setelah itu, lebih dari 100 bajak laut dibasmi oleh tim Tengu dalam waktu kurang dari 1 menit. Mereka meninggalkan satu bajak laut untuk diintrogasi. Meng Xiu turun dari helikopter, melangkah maju dan menyuntiknya dengan serum kebenaran. "Baiklah, sekarang serum kebenaran sudah diberikan, kau bisa mengajukan pertanyaanmu."
Ucap Meng Xiu memberitahukan situasi. Baili Changqing langsung bertanya, beritahu aku, berapa banyak pasukan kalian yang ada di sini, di mana yang lainnya, siapa pemimpin kalian? Bajak laut itu menjawab, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang. Mereka ada di pelabuhan Chaoyu. Kapten kami adalah Kaanute, Kapten Divisi Keempat Bajak Laut Tianlong. Seberapa kuat divisi keempat? Tanya Zhang Yi berjalan mendekat. Hehehe, tentu saja kami sangat kuat, jenis yang jarang ada tandingannya di Laut Selatan. Jawab pria bajal laut itu. Pernyataan ini benar adanya. Tetapi bagi Zhang Yi, itu seperti omong kosong. Zhang Yi memandang Baili Changqing. Baili, bagaimana menurutmu? Baili Changqing berpikir sejenak dan berkata, berdasarkan informasi, Kanute adalah mutan tingkat delta dengan indeks kemampuan 8.000 poin. 4 bawahannya memiliki kekuatan antara 4.000 dan 6.000 poin. Tapi, dia menunjuk ke sebuah tubuh di tengah kerumunan, kau telah menembak salah satu anggotanya. Zhang Yi berpikir sejenak setelah mendengar ini. Informasi yang diberikan oleh distrik itu benar. Di antara 3 tim musuh yang menyerang, musuh di kota Tianhai adalah yang terlemah. Tidak mungkin. Lagi pula, dilihat dari algoritma markas besar, Zhang Yi lebih lemah dari Tu Yunlie dan Gao Changkong. Segera setelah itu dia menyalakan telepon satelit dan menghubungi Chen Jingguan. Kami akan langsung menuju pelabuhan Chaoyu sekarang dan bertempur cepat. Kota Linhai adalah medan perang utama. Bos, ucap Chen Jingguan merasa senang Zhang Yi menghubunginya. Zhang Yi kemudian bertanya, bagaimana situasi terkini dengan para bajak laut? Sambil menelpon, Chen Jingguan melihat monitor pengawas untuk melaporkan situasi. Sekitar 70% bajak laut mencari perbekalan dan 30% menjaga area pelabuhan. Mereka sepertinya tahu kedatanganmu, dan menyiapkan penyergapan menggunakan benteng lama kita. Informasi tentang bajak laut Tianlong dapat diperoleh. Setelah memahami pengaturan lawan, akan lebih mudah bagi Zhang Yi dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Zhang tersenyum tipis dan berpikir dalam benaknya, mereka yang tetap tinggal pastilah elit di antara para bajak laut. Selama mereka ditangani, krisis di kota Tianhai dapat diselesaikan dengan cepat. Segera setelah itu Zhang Yi mengeluarkan mobil salju dan memerintahkan tim Tengu untuk naik ke dalam mobil. Masuk ke mobil, ayo berangkat. Pada saat itu, pintu tempat penampungan tiba-tiba terbuka. Paman Yu dan yang lainnya berlari mendekat. Zhang Yi. Paman Yu berkata, kami datang untuk membantumu. Bantuan ekstra selalu baik. Fatih Su juga memberanikan diri untuk datang. Bos, sudah lama kita tidak berjuang bersama. Bawalah aku bersamamu, setidaknya aku bisa berperan dalam mengendalikan situasi di medan perang. Ngomong-ngomong Fatih itu bahasa Indo gendut ya guys, bukan gue shaming, emang itu artinya? Tanyakan saja pada AI-mu itu artinya. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Saat ini, kekuatan musuh berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Paman Yu dan Fatih Su tampak sedikit kecewa. Zhang Yi menjelaskan, demi keamanan, kau dan orang-orang dari 3 pangkalan utama sebaiknya tidak mengambil tindakan apapun untuk sementara waktu. Jika terjadi situasi khusus, kau akan diminta untuk memberikan dukungan dari luar. Kami pergi duluan. Zhang Yi mengangguk dan hendak pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia mengeluarkan sekotak ammo asal dan senjatanya, lalu menyerahkannya kepada Paman Yu. Zhang Yi berjalan menuju mobil dan hendak masuk. Mata Paman Yu tiba-tiba berbinar lalu berkata, kami menunggumu. Di dalam mobil Baili Changqing membuka peta 3 dimensi dan mulai menyusun rencana pertempuran. Kapten, kau ahli dalam serangan jarak jauh. Jadi sebaiknya ku pergi ke ketinggian komando di A terlebih dahulu, yaitu di sini. Pelabuhan itu adalah medan berbentuk kerucut. Kami menyerang dari kedua sisi secara bersamaan. Garis pantai telah diblokir oleh kapal-kapal yang dikirim oleh wilayah Laut Cina Timur untuk memberikan bantuan. Jadi tidak perlu khawatir mereka akan melarikan diri. Liang Yu,
Saat waktunya tiba, kau dan aku akan berurusan dengan pemimpin bajak laut Canute, dan yang lainnya akan bertanggung jawab untuk membersihkan prajurit lainnya. Aku mengerti, jawab Liang Yu. Baili Changqing menengok ke belakang. Kapten, apakah ada hal lain yang ingin kau tambahkan? Zhang Yi mengangguk. Tidak masalah, lakukan saja. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Jangan pernah meremehkan lawanmu. Sekelompok orang berkata serentak, mengerti. Zhang Yi dan yang lainnya tiba di dekat pelabuhan Chaoyu dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemudian mereka keluar dari mobil dan memilih berjalan kaki untuk menghindari penyergapan oleh pihak lain. Agar tidak membuat musuh waspada, kami turun dari mobil lebih awal dan berjalan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang untuk menghindari penyergapan musuh. Mendengar itu Liang Yu berkata, tapi sekarang gelap dan ada badai salju, jadi aku tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Baili Changqing menjelaskan, jika kita dalam posisi pasif karena tidak bisa melihat jalan dengan jelas, kenapa tidak biarkan saja para bajak laut itu juga tidak bisa melihat keadaan kita dengan jelas? Zhang Yi memandang Sue Miao lalu berkata, Sue Miao, kau ciptakanlah badai untuk mengalihkan perhatian para bajak laut. Baik, jawab Sue Miao singkat. Dia kemudian mengaktifkan kemampuannya. Sue Miao memanggil badai besar, membentuk badai salju di sudut pangkalan Chaoyu. Kemudian anggota tim Tengu memanfaatkan badai salju dan bergegas langsung ke pelabuhan pangkalan Chaoyu. Perubahan di sini dengan cepat menarik perhatian para bajak laut. Canute duduk di kereta perang yang dipenuhi salju, memperlihatkan giginya setajam hiu. Apakah pasukan utama wilayah distrik Jiangnan sudah ada di sini? Mereka sudah tiba tepat waktu. Ayo, mulai membunuh. Bunuh. Canute meraung keras, dan para bajak laut di sekitarnya pun ikut mengangkat senjata mereka dengan gila-gilaan dan meraung liar. Para penjahat ini tidak akan gentar menghadapi siapapun. Mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidup dan mati mereka sendiri. Di atas padang salju, suara tembakan terdengar nyaring, dan moncong senjata diarahkan ke arah badai yang dibuat Sue Miao. Di saat yang sama mereka juga menembak Zhang Yi dan yang lainnya. Namun peluru biasa semacam ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada seragam tempur. Belum lagi keahlian menembak mereka yang buruk, mereka tidak dapat menembak semua orang di tengah badai salju. Baili Changqing bergegas ke depan, dan dia berteriak dengan suara rendah. Jangan khawatirkan ikan-ikan kecil itu, bunuh mutan itu dulu. Selesaikan pertempuran secepat mungkin. Setelah Baili Changqing bergegas ke depan, dan seluruh tubuhnya terpental kembali. Dia berguling-guling di tanah, dan kemudian dia menstabilkan tubuhnya dengan terampil. Ada tembok di depan, tembok transparan. Mata Zhang Yi menyipit, dia sadar musuh sudah mengambil tindakan. Dia mengangkat pistol di tangannya dan berkata, minggir. Anggota tim minggir, dan Zhang Yi membidik ke dinding tak terlihat dan melepaskan tembakan. Namun ammo asal suci yang dapat membunuh mutan tingkat delta berhenti di depan tembok itu, lalu jatuh langsung ke tanah. Bagaimana mungkin? Teriak Zhang Yi terkejut. Zhang Yi menatap ke dinding tak terlihat dan berkata, bahkan peluru perak pun tidak berguna? Kekuatan macam apa ini? Tepat ketika mereka tidak dapat bergerak maju, suara mesin terdengar di kejauhan. Kelompok bajak laut pemberani mengendarai motor salju, melintasi garis pertahanan kontainer di pelabuhan laut Chaoyu, dan bergegas mendekat. Tangkap ikan besarnya. Hahaha, berapa banyak hal baik yang bisa kita tukarkan pada wilayah Jiangnan dengan nyawa orang-orang ini. Untung besar, perjalanan ini tidak sia-sia. Zhang Yi dan yang lainnya memandang ribuan bajak laut yang menyerbu ke arah mereka seperti melihat segerombolan belalang yang penuh kebencian. Wu Di mencibir dengan nada menghina. Mereka benar-benar berani melakukan penyerangan, mereka benar-benar mencari kematian. Zhang Yi menatap para bajak laut itu dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Entah mengapa ada firasat tidak enak dalam hatinya. Ada yang salah. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi mundur beberapa langkah.
Tubuhnya terhenti karena menabrak dinding tidak terlihat. Zhang Yi segera berkata, "Jalan kita terhalang. Lihatlah ke sekeliling, kita mungkin telah terjebak." Semua orang kemudian memeriksa keadaan sekitar. Wu di meraba-raba dinding tak terlihat itu. Sial, mereka mengepung kita dari semua sisi. Liang Yu berkata, "Tak hanya sekelilingnya, bagian atas dan kaki pun ditutup. Lihat, ikan kita telah memakan umpannya." Pada saat ini, ribuan bajak laut bersenjata mengepung mereka. Ada senyum ganas di wajah mereka seolah melihat seekor ikan memakan umpannya. Akan tetapi, mereka tidak terburu-buru menyerang, juga tidak mengambil inisiatif untuk mendekat. Sebuah jalan terpisah di antara para bajak laut, dan seorang pria tinggi kurus dengan wajah hiu keluar. "Sekarang kau sudah di sini, silakan perkenalkan diri MU." Zhang Yi tidak panik saat ini. Dia bahkan tidak mau berbicara dengan Kanute, tetapi malah memerintahkan para anggota timnya untuk bertindak. "Cobalah untuk menerobos. Kecuali lawan memiliki mutan setingkat Epsilon, tidak ada penghalang kekuatan super yang tidak dapat kita tembus." Mendengar hal itu, para anggota tim langsung melakukan penyerangan dan uji coba di setiap sudut. Peluru, kekuatan supranatural, dan bahkan tinju digunakan. Tetapi bagaimanapun mereka menyerang, penghalang transparan itu tidak menghasilkan perubahan apapun. Melihat tidak seorang pun memperhatikannya, Kanute mengangkat bahu tak berdaya. "Kalian benar-benar tidak tahu sopan santun dasar." Dia mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya ke arah semua orang. "Aku sarankan kau untuk tidak membuang-buang energi MU. Siapapun yang memasuki kandang ini tidak akan pernah bisa melarikan diri, apapun yang terjadi." Di antara para bajak laut, ada mutan bernama Chen Xiu. Kemampuannya adalah gambar lingkaran untuk membuat penjara. Seperti perangkap yang digunakan untuk memberi makan burung, sangkar diatur terlebih dahulu untuk mengunci area jangkauan. Mangsa apapun yang masuk tidak dapat lagi melarikan diri. Segera setelah itu Kanute memerintahkan untuk membunuh mereka. Begitu kata-kata itu keluar, ribuan bajak laut tertawa liar dan menarik pelatuk di tangan mereka. Dari segala arah, garis api yang dibentuk oleh peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke dalam kandang. "Subruang!" Zhang Yi berteriak. Dia segera mengaktifkan kekuatannya untuk melindungi dirinya, Liang Yu, Hua-Hua dan Yang Xin-Xin. Sayangnya jangkauan kemampuannya terbatas dan tidak bisa melindungi anggota tim yang lain. Beruntungnya, bagi semua orang, peluru ini tidak menimbulkan banyak ancaman. Jadi semua orang menggunakan keterampilan mereka sendiri untuk menahan serangan peluru intensif ini. Baili Changqing berteriak keras sambil menangkis peluru dengan memutar tombak di tangannya. "Buruk, kita tidak bisa melancarkan serangan, tetapi mereka bisa menyerang kita. Apakah kemampuan pengepungan yang mereka gunakan bersifat satu arah?" Pada saat yang sama seorang mutan di antara para bajak laut melompat keluar. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan pecahan es bererta tanah naik ke langit, bongkahan tanah raksasa dengan diameter puluhan meter di tangannya. Setelah mencapai puncak lompatannya dia kemudian melemparkan bongkahan tanah itu ke arah Zhang Yi dan yang lainnya. Bongkahan tanah raksasa itu menghantam semua orang seperti bola meteor. Baili Changqing hendak melangkah maju untuk melawan. Tetapi Zhang Yi berpikir jika bola es itu pecah, ruang gerak mereka akan sangat terbatas. Sekalipun mereka memiliki kemampuan hebat, sulit untuk menghindarinya dengan kekuatan mereka. "Serahkan padaku. Liang Yu, Hua-Hua, lindungi aku." Setelah Zhang Yi berkata demikian, dia melepaskan kemampuan subruangnya untuk menghalangi arah keping itu. Bongkahan itu langsung tenggelam ke dalam subruang Zhang Yi tanpa suara apapun. Kanute mengerutkan kening. "Cih, apakah ini orang yang diminta Jinguji Seiichiro untuk kubunuh?" Sesawi informasinya, kemampuan bertahannya cukup bagus. Kanute tersenyum jahat, "Tapi kau tak bisa keluar dari kandang itu. Cepat atau lambat aku akan membuatmu kelelahan sampai mati."
Kemudian chapter 614 sampai chapter 616 pun berakhir. Dongeng hari ini adalah: Aku termenung, ku gosok dengkulku, tiba-tiba asap keluar dan berubah menjadi jin biru. Dia berkata, akan ku kabulkan 3 permintaan. Tanpa pikir panjang aku berkata, translate, tulis narasi, edit. Lalu upload chapter terbaru Phrasing the Word. Aku hanya berkedip sekali, tiba-tiba chapter terbaru sudah terupload. Aku sangat senang, tanpa perlu menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer. Chapter terbaru sudah terupload, tiba-tiba langit berguncang, aku terjatuh dan pandanganku menjadi gelap. Saat aku membuka mata, aku tersadar, aku baru saja jatuh dari kasur. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.